Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman kelas 5 pada hari ini? Ustazah doakan semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat belajar walaupun harus dari rumah. Insya Allah kita semuanya semoga segera Allah izinkan untuk bisa belajar di kelas seperti dulu lagi. Teman-teman, hari ini Ustazah Susi akan membersamai kalian belajar SKI yang pada hari ini babnya adalah menceritakan kisah Fatu Mekah. Jadi sebelum kita belajar Fatu Mekah, tujuan pembelajaran kita adalah yaitu mengetahui sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Kemudian memahami bagaimana cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir Quraisy dalam peristiwa Fatu Mekah, menceritakan sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah, dan menceritakan bagaimana cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir Quraisy dalam peristiwa Fatu Mekah. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas peristiwa Fatu Mekah, maka Ustazah akan bercerita dulu tentang kisah Perang Mu'tah. Perang Mu'tah tercatat sebagai sebuah peperangan besar, di mana tentara Islam yang berjumlah 3.000 orang melawan 200.000 tentara Romawi Nasrani. Adapun sebab terjadinya Perang Mu'tah adalah saat itu Rasulullah mengirim surat melalui utusannya, yaitu Haris bin Umair kepada Raja Basra. Lalu ia dihadang dan dibunuh, padahal menurut adat yang berlaku saat itu bahkan sampai sekarang bahwa utusan tidak boleh dibunuh. Dan apabila seorang utusan dibunuh, maka itu berarti dia telah menyatakan pengumuman perang. Rasulullah pun marah akibat tindakan jahat dari Raja Basra. Beliau pun mengirim pasukan perang yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Rasulullah bersabda, jika Zaid mati syahid, maka Ja'farlah yang menggantikannya. Dan jika Ja'far pun mati syahid, maka Abdullah bin Rawahah lah penggantinya. Inilah pertama kalinya Rasulullah mengangkat 3 panglima sekaligus, karena beliau mengetahui bahwa kekuatan militer Romawi yang tidak tertandingi saat itu. Tentara Islam dan tentara kafir saling berhadapan. Peperangan pun berkecamuk dengan sangat dahsyatnya. Pusat perhatian musuh adalah kepada pembawa bendera. Sangat nampak sekali keberanian para panglima Islam dalam maju memerangi musuh. Hingga mati syahidlah panglima pertama, yaitu Zaid bin Harisah. Lalu bendera perang diambil oleh panglima kedua, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Beliau berperang habis-habisan hingga tangan kanannya putus. Lalu bendera dibawa dengan tangan kirinya hingga terputus pula tangan kirinya. Dan beliau pun merangkul benderanya dengan dadanya hingga terbunuh. Dan sebagai balasannya teman-teman, Allah menggantikan kedua tangannya dengan 2 sayap agar nanti di surga ia dapat terbang kemana saja. Setelah beliau syahid, ditemukan 90 luka lebih antara tebasan pedang, tusukan panah, atau tombak. Kemudian bendera perang dibawa oleh panglima ketiga, yaitu Abdullah bin Rawahah. Beliau berperang hingga mati syahid menyusul kedua sahabatnya. Agar bendera perang tidak jatuh, maka kaum muslimin pun mengangkatnya dan bersepakat untuk menyerahkan bendera tersebut kepada Khalid bin Walid. Dan beliau pun membawa bendera perang. Dengan kecerdasan siasat perang yang luar biasa yang dimiliki oleh Khalid bin Walid, maka beliau pun memimpin peperangan. Setelah lama berperang, beliau akhirnya menarik mundur pasukan kaum muslimin hingga ke kota Madinah dan semuanya selamat. Dalam perang ini Khalid bin Walid berperang habis-habisan hingga 9 pedang beliau patah di tangannya. Nah teman-teman, itulah tadi kisah perang Mu'tah yang begitu sangat luar biasa.
Semoga kita bisa senantiasa mengingat perjuangan para kaum muslimin yang telah berjuang demi tegaknya Islam sampai akhirnya kita bisa menikmati berislam sampai saat ini dengan nyaman